Oke, Assalamualaikum. Mana suaranya? Terima kasih ya Pak sebelumnya untuk waktu dan kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik Pak, sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Lina Mhm. Rahmawati, mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang sedang melakukan penelitian mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif, yaitu pada program Food Court Berdaya di Baitul Mal Muamalat dalam mengentaskan kemiskinan di Jakarta. Sebelumnya boleh Bapak izin untuk perkenalan diri Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Nama saya sudah lengkap nih, pendek aja, Misno aja ya. Kebetulan saat ini sebagai dosen di ekonomi syariah, pendidikan agama Islam dan juga di hukum keluarga Islam. Ya, tinggal di Bogor dan ya suka dengan perkembangan dari ekonomi syariah, ya termasuk juga zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu. Baik, terima kasih Pak. Izin untuk memulai wawancara ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai penyaluran zakat produktif yang digunakan untuk pengembangan UMKM? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana sebenarnya penyaluran zakat produktif ya untuk pengembangan UMKM ya. Yang pertama kita pahami dulu bahwa zakat ini kan memang tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Artinya dia itu harta yang diambil dari orang-orang kaya kemudian didistribusikan ya atau dialokasikan diberikan kepada orang-orang yang memang fakir miskin. Nah, sehingga kemudian kalau saya secara pribadi sebenarnya cenderung pertama bahwa zakat itu sebenarnya sifatnya itu adalah konsumtif ya. Artinya zakat itu ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, terutama mustahik zakat ya. Misalnya yang paling kelihatan itu ya di zakat fitr ya atau zakat fitrah itu kan memang konsumtif gitu ya. Kemudian kalau kita merujuk di surat At-Taubah misalnya apa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu maka di situ juga dimulai dari fuqara wal masakin itu memang sifat asalnya itu adalah konsumtif gitu ya, artinya untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Tetapi kemudian dengan perkembangan zaman beberapa istihad kemudian muncul istilah zakat produktif gitu ya, artinya zakat atau dana zakat, uang zakat yang kemudian dimanfaatkan untuk bagaimana pemberdayaan dari para mustahik zakat tersebut. Nah, terkait dengan penyelesaian produktif ini tentu saja tadi berangkat dari sifat produktif ya, saya setuju ya untuk menjadikan zakat ini dia lebih produktif terutama untuk pengembangan UMKM ya, dengan tadi syarat pertamanya itu adalah memang kebutuhan pokok dari mustahik itu memang sudah terpenuhi. Nah, gitu ya. Jadi memang dia itu ya mungkin kemampuannya kurang gitu ya atau ekonominya kurang tapi dia punya usaha nih gitu ya, sehingga yang pertama tadi sudah terpenuhi untuk kebutuhannya kemudian baru ke zakat produktif ya untuk pengembangan UMKM. Berarti dalam hal ini ya skema zakat produktif itu kan berarti dana zakat yang kemudian disalurkan mirip dengan apa seperti dana bergulir untuk modal usaha, modal kerja atau teman di sini kalau UMKM modal usaha ya. Kemudian nantinya uang itu akan digulirkan, akan dikembalikan lagi untuk disalurkan ke mustahik yang lainnya. Jadi pandangan saya setuju dengan penyaluran zakat produktif ini untuk pengembangan UMKM. Hanya saja nanti memang perlu adanya controlling dan juga evaluasi dalam programnya. Itu yang pertama. Baik Pak, terima kasih. Berarti menurut Bapak sendiri penyaluran zakat produktif itu disalurkan ketika mustahik sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya ya Pak? Ya, betul. Prioritas utamanya. Oke, baik Pak. Kalau untuk tujuannya sendiri menurut Bapak, tujuan dari penyaluran zakat produktif ini tuh seperti apa Pak? Ya, kalau tujuan dari zakat produk itu kan tadi kembali kepada bahwa dana zakat ini kan dana ya, uang gitu ya, yang awalnya tadi adalah untuk konsumtif, tapi kemudian karena dari sisi kebutuhan mereka ya cukup, walaupun mungkin makan sederhana gitu ya. Nah, tapi kan agar mereka itu tidak menjadi tangan di bawah terus, maka harus diberdayakan. Ya, sehingga kemudian mereka yang mendapatkannya itu adalah memang orang-orang yang dari sisi kebutuhan dasarnya itu dia terpenuhi, walaupun sangat sederhana, kemudian usaha untuk bagaimana dia itu mengembangkan ataupun juga memperbaiki dari kehidupannya. Berarti zakat produktif ini diberikan kepada orang yang memang pertama dia memiliki keinginan untuk usaha, untuk berkembang gitu ya. Jadi punya keinginan. Jadi belum punya usaha nih, dia punya keinginan. Ya udah, ini ada dana misalnya 1 juta atau 2 juta,
bisa jualan nasi uduk atau jualan apa saja gitu, misalnya UMKM ya, pokoknya makanan dan sebagainya lah gitu ya. Nah, kemudian uang itu nanti ketika sudah dapat untung, maka kemudian nanti dikembalikan untuk disalurkan ke mustahik yang lainnya. Yang belum punya usaha berarti dia memang dari awal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang sudah punya usaha, mungkin bisa jadi karena punya usaha kemudian berhenti mati gitu ya, arti mati usahanya, atau mungkin juga ingin meningkatkan. Berarti dalam hal ini juga di level yang kedua berarti dia itu memang sudah punya usaha nih tapi kurang berjalan dengan baik, mungkin karena modal dan lain sebagainya. Tapi level pertama itu adalah dari orang-orang yang memang atau mustahik yang tidak memiliki usaha sama sekali, tapi dia punya skill, punya kemampuan dan punya tadi keinginan untuk memiliki usaha itu ya. Tujuannya kan tadi jelas, yaitu agar mustahik tadi itu memiliki pendapatan sehingga secara kesinambungan ya, keberlanjutannya akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, syukur-syukur menjadi muzaki, itu tujuannya. Baik Pak, terima kasih. Berarti Hmm. tujuan dari zakat produktif ini adalah intinya untuk memberdayakan mustahik agar terjadi keberlanjutan dan bahkan nantinya mustahik ini bisa berubah menjadi muzaki. Ya, memberdayakan ya, bukan bukan memperdayakan gitu ya. Ya, siapa? Baik, Oke. kalau untuk penerima manfaat dari penyaluran zakat produktif ini, menurut Bapak itu siapa dan bagaimana kriterianya yang memang layak untuk menerima program penyaluran zakat produktif? Oke, pertama kita pahami dulu ya tadi yang saya sebutkan itu ayat tentang ini ya, tentang apa, tentang zakat ya di surat At-Taubah 103 ya. Di surat At-Taubah ayat 103 itu ya, kemudian juga yang saya bacakan itu bahwasanya mustahik dari zakat itu kan sudah sangat jelas gitu ya. Jadi orang-orang golongan-golongan ya, asnaf yang mendapatkan zakat itu kan sudah jelas, innamas shadaqatu lil fuqara, fakir miskin ya, kemudian juga Ibnu Sabil, kemudian juga gharimin, kemudian mu'allaf qulubuhum, kemudian fisabilillah, kemudian wafir riqab gitu ya, ada 8 asnaf. Sehingga jawaban pertama itu adalah bahwa siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat produktif, tentu saja jawabannya merujuk kepada surat At-Taubah ayat ke-60, maka seluruh asnaf yang menjadi mustahik zakat, 8 asnaf itu yang pertama ya. Tapi kemudian bukan tapi ya, kemudian ada nanti skala prioritas. Ya, misalnya tadi itu kalau di Indonesia ini bicara tentang misalnya visabilillah ya, kayaknya nggak ada gitu ya, visabilillah orang yang berperang nggak ada. Kemudian firqob yang dalam tahanan juga tidak ada juga gitu ya. Kemudian juga kalau ghorimin kayaknya banyak sih ya, orang Indonesia yang banyak utang itu kayaknya banyak gitu ya. Zalimin gitu ya. Kemudian mualaf, nah mualaf ini juga kan banyak juga mualaf yang kaya gitu kan ya. Nah, mereka nggak butuh tuh untuk ini istilahnya gitu ya, nggak butuh uang lah mualaf karena kaya-kaya gitu. Nah, berarti ada skala prioritas. Prioritas utama tentu saya tadi kalau merujuk ke atau 60 itu ya memang fakir, artinya orang yang memang tidak memiliki penghasilan, miskin, orang yang punya penghasilan tapi kurang. Nah, kalau faktanya di lapangan yang pertama itu biasanya ya ambil dulu nih ya gaji untuk amilnya ya, walaupun nggak sih walau alam ya, fakir miskin dulu lah gitu ya. Nah, berarti merujuk kepada Toba 60 ini, kemudian kalau ditanya berarti skala prioritasnya untuk istilahnya penerima zakat produktif ini siapa? Ya pasti utamanya adalah fakir miskin gitu ya, karena mereka yang bisa usaha. Kalau tadi visabilillah ya bukanlah, visabilillah itu konsumtif, mualaf biasanya hanya untuk uang apa ya, kadedeh bahasanya itu ya. Kemudian kalau rikob ya untuk membebaskan, kalau visabilillah ya untuk visabilillah gitu ya. Nah itu ya, jadi siapa mustahik yang berhak mendapatkan zakat produktif, yaitu mustahik zakat yang memang sangat memerlukan untuk usahanya. Dari fakir miskin itu, yang kalau mau ditanya lebih spesifik lagi, yang miskin secara fikih ya, miskin berarti dia punya pendapatan tapi kurang, dia punya usaha tapi mungkin belum berkembang dengan baik. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Berarti untuk penerima manfaat dari termasuk penyaluran zakat produktif untuk dalam program UMKM ini, yaitu salah duanya adalah fakir miskin, gitu ya, Pak. Betul. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana peran dan urgensi organisasi pengelola zakat dalam memonitoring penyaluran zakat produktif pada program UMKM? Oke, jadi peran ya.
Jadi Iya, Pak. bagaimana peran dari lembaga zakat, lembaga amil zakat dalam monitoring ini, berarti langsung ke controlling ya. Nah ini penting nih. Jadi minimal itu kalau pendapat saya itu ada tiga. Yang pertama adalah mulai dari rancangan dan juga penentuan atau penetapan dari mustahik zakat itu sendiri. Itu yang pertama tuh. Jadi sebelum bicara tentang evaluasi, pastikan dulu rancangannya atau penetapannya lah ya, menetapkannya ini betul nggak nih orang ini punya usaha. Jangan-jangan tadi usahanya itu tidak sebenarnya gitu ya, datanya tidak tepat gitu bilangnya punya usaha padahal nggak punya usaha, atau mungkin bilangnya mau buat usaha padahal untuk konsumtif. Maka penetapan dari mustahik zakat itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah controlling, artinya pengawasan. Ya, jadi ketika penyaluran itu tidak hanya memberikan saja gitu ya, disalurkan, diberikan, apalagi uang cash misalnya atau transfer gitu ya, diberikan begitu saja, tapi harus ada istilahnya itu pengawasan, baik secara insidental gitu ya, ataupun secara rutin. Nah, ini nanti masuk juga pembuatan program evaluasi atau pengawasannya itu dia bukan hanya istilahnya itu hanya datang gitu, tidak, tapi di situ ada tarbiyah, mungkin ada taklim gitu ya, ada program-program yang juga meningkatkan dari mental spiritual mustahik gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga tadi dari situ sebenarnya bisa masuk di dalamnya juga yang ketiga, yaitu dalam bentuk semacam ya kita sebut kayak punishment ataupun reward gitu ya. Ketika dilihat ternyata program berjalan dengan baik gitu ya, kemudian dia mampu mengembalikan dari itu untuk ke yang lain, oh berarti nanti mungkin bisa kita tingkatkan nih gitu ya, atau mungkin ya udahlah kembalinya nggak usah full gitu ya karena dilihat sudah bagus nih gitu ya. Nah kemudian atau mungkin punishment dalam arti ketika oh, ternyata dia usahanya nggak jalan nih, ya udah berarti mungkin kita kasih semacam blacklist gitu ya, semacam peringatan bahwa nggak boleh tidak seperti itu. Tujuannya betul itu adalah uang zakat, tapi bagaimana zakat ini agar bisa lebih manfaatnya itu lebih banyak. Nah, seperti itu minimal tiga itu. Jadi pengawasan bukan hanya di datang kemudian melihat usahanya atau tidak, tapi penetapan, kemudian pengawasannya sampai kepada punishment ataupun rewardnya. Seperti itu. Baik, Pak. Jadi untuk monitoring penyaluran zakat produktif ini terbagi menjadi tiga, yaitu tadi dimulai dari penetapan mustahik, pengawasan, hingga evaluasi, yaitu berupa punishment atau pemberian reward gitu. Lalu, Pak, untuk berikutnya, menurut Bapak, bagaimana peran organisasi pengelola zakat dalam melakukan evaluasi untuk mengukur apakah program UMKM ini berhasil atau tidak? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi keberhasilan suatu program itu kan bisa dilihat dari sisi input, proses, dan outputnya, gitu ya. Jadi tadi kalau dari sisi pertama inputnya, berarti kan memang dari awal itu ada ukuran. Artinya itu lembaga amil zakat itu mengetahui keadaan real dari mustahik itu. Ya, for example, misalnya dia itu mustahik itu dia itu punya usahanya itu pendapatannya itu mungkin hanya misalnya 500.000 kan, mikro gitu ya, sebulan misalnya gitu ya. Nah kemudian dengan ditambah usaha dari itu dulu, jadi inputnya dulu gitu ya. Jadi pendapatan hanya 500.000, kemudian tempatnya juga mungkin kursinya, bangkunya, peralatannya itu tidak 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 standar lah gitu ya, kurang bagus lah istilahnya gitu. Nah itu inputnya. Kemudian pada prosesnya berarti nanti dilihat nih dari sisi ketika sudah disalurkan dana zakat produktif itu, apakah memang terlihat misalnya tadi itu, oh ternyata mungkin barang dagangannya itu bertambah gitu ya, kemudian tadi mungkin semacam peralatan dalam jualan gitu ya, itu ternyata juga sudah berubah diganti. Berarti kelihatan tuh prosesnya sampai pada akhirnya misalnya dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, ternyata oh pendapatannya itu ternyata memang istilahnya itu bertambah gitu ya. Customer juga nanti feedbacknya juga mereka puas gitu ya. Kemudian tadi untuk peralatan kerja gitu ya, atau mungkin peralatan usahanya juga sudah mengalami perubahan lebih rapi dan
dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti mindset, mental, spiritual dari mustahik itu juga dia berubah gitu ya. Jadi tidak hanya oh dia bersyukur, kemudian dia juga mungkin ibadahnya juga lebih bersemangat dan sebagainya. Jadi program untuk monitoring evaluasinya itu dilakukan secara terprogram dari inputnya sampai outputnya. Tadi outputnya terakhir berarti ya terlihat dalam jangka waktu nanti kapan nih biasanya programnya 1 tahun kah atau 6 bulan atau 3 bulan. Tapi saran saya memang setiap bulan itu ada pengawasan. Nah, pengawasan itu bisa dijadikan untuk program penguatan mental spiritual dari mungkin amil yang ada di lembaga zakat itu. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti untuk memonitoring evaluasi keberhasilan program ini biasanya dilihat dari outputnya yaitu dari sisi pendapatannya ya, Pak. Apakah Ya, terjadi peningkatan pendapatan dari yang sebelumnya belum diberikan zakat produktif dan setelah disalurkan zakat produktif. betul. Ya. Jadi ada feedback tuh nanti hasilnya tuh dari feedback mustahiknya itu. Baik, Pak. Menurut Bapak sendiri, kira-kira jangka waktu yang efektif itu untuk melakukan penyaluran zakat produktif, khususnya pada program UMKM, itu biasanya berapa lama, Pak? Berarti jangka waktu ini ya kayak semacam penyaluran atau waktu pengelolaannya ya di Mustahik gitu ya. Nah, Iya, kalau Pak. menurut saya ya berarti secara kualitatif itu kembali kepada karakter dari usaha Mustahik itu gitu ya. Jadi karakter dari mustahik itu ya. Pertama misalnya kan usaha itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dalam jangka waktu sebulan dia itu sudah istilahnya itu mendapatkan keuntungan. Kalau dia mungkin jualnya tiap hari. Ini kalau spesifik UMKM berarti ya tiap hari ya jualannya ya. Sepekan sekali minimal ya. Yaudahlah kita fokus ke UMKM berarti nggak ke yang lainnya. Nah, kalau UMKM berarti ya jangka waktu misalnya untuk untuk pengawasan itu 1 bulan berarti gitu ya. Kemudian untuk misalnya uang zakat itu dikelola gitu ya, maka kalau pendapat saya sih sebenarnya standar itu ya siklus laporan keuangan itu ya 1 tahun gitu ya 1 tahun gitu ya. Kalau ya 1 bulan ya nggak mungkin gitu ya 3 bulan juga terlalu cepat gitu ya. 6 bulan nah, mungkin bisa 1 semester sampai 1 tahun ini kan sifatnya apa ya sifatnya itu hanya semacam kebiasaan saja gitu ya kebiasaan dalam artian itu ya ya udahlah standar itu kalau saya siklus akuntansi aja tahunan aja 1 tahun nanti dilihat perkembangannya tapi tetap saja nanti dalam 1 bulan ada pengawasan 1 bulan 1 bulan 1 bulan sehingga nanti prosesnya juga akan terlihat ketika oh, oke 1 tahun ini berarti lebih kurang misalnya sudah berjalan 3 bulan oh 3 bulan itu ternyata keuntungannya sekian misalnya gitu kan ya nah itu berarti oh berarti sudah bisa tercapai tuh target dalam 1 tahun itu misalnya dia sudah bisa mengembalikan dana zakatnya misalnya gitu. Seperti itu ya kalau spesifik UMKM Berarti untuk waktunya itu idealnya 1 tahun ya, Pak, mengikuti ya. dari laporan keuangan. Ya, betul. Tapi kalau mamanya bisa terlalu lama, mungkin ya tadi dua lah ya, dari 1 semester, 6 bulan, dan 1 tahun. Karena dia kan Berarti, UMKM. Nanti kalau siklus berarti, tahunan seperti perusahaan, jadi padahal kan dia bukan perusahaan ya. berarti untuk waktu 6 bulan pun itu sudah terhitung ideal ya, Pak, untuk Ya, ukuran betul. UMKM. Kalau UMKM, ya terlihat lah 6 bulan itu. Mm-mm. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini kan penyaluran zakat produktif kepada UMKM. Biasanya lembaga zakat itu memberikan bantuan modal. Menurut Bapak, berapa jumlah berapa jumlah modal yang idealnya untuk diberikan kepada UMKM agar eh, dana bantuan ini bisa maksimal gitu untuk mengembangkan ekonomi mustahik. Oke, menarik ya. Tapi ini sebenarnya memang sebenarnya bukan ini nih, bukan ranah saya nih sebenarnya nih, karena dia kan jumlah ya.
Mhm. Jumlah, tapi ya mungkin kalau saya sih lebih cenderung melihat dari sisi ini kan sebenarnya bukan UMKM ya, mungkin lebih tepatnya usaha mikro kali ya, mikro apa finance ya, industri mikro lah ya, gitu ya, atau mungkin kecil dan mikro gitu, karena menengah itu kan 100 juta ke atas gitu ya, jadi tinggi ya, jadi kecil dan mikro gitu ya. Ya mungkin lebih ke mikro, malah jualan mie ayam tadi kan, apalagi tadi kan di kantin ya, ya mie ayam, ayam apa nasi dan sebagainya gitu. Nah, kalau jumlah sebenarnya tadi sesuai dengan kebutuhan dan juga kekuatan dari UMKM itu sendiri itu secara kualitatif ya. Kalau secara kuantitatif berdasarkan angka ya berarti kalau kita lihat karakter dari usaha mikro ya berarti mungkin ya minimalnya itu adalah 1 juta sampai paling tinggi itu ya 10 juta itu sudah terlalu tinggi kalau menurut saya gitu 10 juta. Jadi mungkin ranknya itu antara 1 sampai kalau untuk awal sih kalau saran saya mungkin hanya 1 sampai 2 atau 2,5 gitu ya untuk awal nih. Tapi nanti mungkin kalau untuk yang berikutnya, jadi kayak pembiayaan ini ya, yang berikutnya atau mungkin keadaan tertentu lihat orang, karena nanti kalau dikasih lebih dari 10 juta, wah ini bukan usaha mikro lagi, ini bukan uang zakat lagi gitu ya. Bahkan mungkin ada kalau beberapa teman di Baitul Tamkin itu dia malah dari mulai 500.000 gitu ya. Jadi 500.000 sekarang ya mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ya 1 juta sampai 2 juta, 3 juta maksimal itu kalau kalau pendapat saya bisa jadi salah. Nah, karena ini kan kembali kepada masing-masing jadi 1 sampai 5 juta gitu ya. Tapi tadi kembali kepada lihat dulu ini usahanya apa gitu kan ya. Nah, usahanya apa? Jadi nggak bisa sebenarnya kalau di rank kuantitatif itu. Ini yang kalau menurut saya terlalu apa ya teoritis menurut saya. Teoritis artinya harusnya ya kita datang ke UMKM itu, Bapak modalnya berapa nih? Misalnya yang paling banyak jualan di sana apa? Untuk program food court berdaya di Baitul Mal Muamalah sendiri itu biasanya menjual makanan, Pak. Ya apa biasa? Saya biar kayak contohnya gampang. Kayak misalnya jual gorengan atau kayak jual nasi uduk gitu, Pak. Beda lah, kita ini mie ayam aja ya, atau bakso lah gitu ya. Nah, berarti kan tadi kalau saya bilang antara 1 sampai 5 juta gitu kan, itu kan teoritis ya. Nah, kalau yang istilahnya itu yang lebih realnya berarti kan kita datang ke sana, kemudian Pak, Bu, untuk modal ini sebenarnya berapa nih untuk bikin nasi uduk gitu, misalnya beli berasnya, gasnya, kemudian mungkin bumbu-bumbunya, termasuk tenaganya berapa. Ya, kalau nasi uduk tergantung juga nasi uduknya, kalau nasi uduk yang di McD juga besar itu kan ya modalnya. Nasi uduk yang gitu ya mungkin ya kalau menurut saya sih mungkin 2,5 juta itu udah tinggi tuh ya udah di awal tuh saya rasa udah maksimal gitu ya untuk nasi uduk gitu kan ya. Nah seperti itu ranknya kurang lebihnya itulah walaupun saya lebih cenderung ya lihat dulu di UMKM-nya tuh butuhnya berapa gitu gitu. Baik, Pak. Berarti untuk besaran dananya sendiri balik lagi ke kita melihat dulu bagaimana kondisi UMKM tersebut, gitu ya. Betul. Walaupun ranknya tadi antara 1 sampai 5 lah lebih kurang juta gitu. Baik, Pak. Lalu untuk dampak dari penyaluran zakat produktif ini menurut Bapak seperti apa? Iya, sebenarnya kalau dampak sih nggak bisa ditanya ke saya sih sebenarnya. Karena itu kan dampak gitu kan ya. Kecuali kalau ya mungkin secara prediktor ya, secara prediksi ya prediksi bahwa mestinya idealnya karena mungkin tadi kan posisinya saya sebagai akademisi ya, berarti kan teoritisnya lagi ya. Secara teoritis bahwa dampak dari penyaluran zakat produktif ini mestinya ya meningkatkan pendapatan dari mustahik. Kemudian mustahik itu memiliki pendapatan kalau bisa bisa bertambah, berkembang dan nantinya ujungnya mungkin bisa jadi mustahik itu menjadi seorang muzaki yang dengan usahanya itu sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Nah, dari itu secara mikronya berarti pendapatan mustahik itu akan meningkat, secara makronya nanti kan akan berkontribusi kepada pendapatan ya negara gitu kan ya. Pendapatan maksudnya itu pendapatan dari masyarakat bahwa meningkat otomatis untuk anaknya mungkin bisa sekolah, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan keluarga terpenuhi, kebutuhan dasar keluarga itu juga terpenuhi, sandang, pangan, papan, mungkin dari kontrak bisa beli rumah, kecil-kecilan, anaknya juga bisa sekolah, kemudian ketika sakit dia juga bisa berobat, gitu kan ya. Dan seterusnya, kesejahteraan dari mustahik itu meningkat. Itulah dampak yang diharapkan.
atau tadi kembali ke tujuan juga gitu kan ya. Baik, Pak. Jadi untuk dampak yang diharapkan dari penyaluran zakat produktif itu pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari mustahik. Betul. Kesejahteraan dunia dan akhirat ya, jangan lupa. Jadi Baik. bukan hanya dunianya saja kan, akhiratnya harus juga melalui tadi program yang dirancang oleh lembaga amil zakat untuk meningkatkan mental spiritual dari mustahik. Itu yang paling penting karena apa? Tadi saya katakan bahwa banyak sekali program dari pemberdayaan ini yang tidak berhasil gitu ya, banyak itu beberapa riset menunjukkan itu karena dari sisi pengawasannya tadi kurang, kemudian dari sisi mindset mustahiknya juga bilang ini kan uang zakat kok harus dikembalikan sih, kan udah menjadi hak milik muzaki, kenapa harus dikembalikan. Nah seperti itu ya, jadi makanya dunia akhirat itu dari sisi keagamaannya juga dia meningkat, makanya nanti ada pola-pola halakoh, mungkin pola-pola tarbiyah, pola-pola yang bisa meningkatkan mental spiritual mustahik, pengajian lah atau mungkin apa gitu bisa dilakukan. Baik, Pak. Terima kasih banyak sudah cukup untuk wawancaranya. Oke. Sebelumnya boleh minta untuk screenshot, Pak. Nah, silakan. Ya, baik. Satu, dua, tiga. Baik, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nanti ada rekamannya juga nanti kalau mau nanti saya kirimkan. Oh iya, boleh Pak dikirim. Terima Ya, kasih banyak ya Pak untuk waktu dan kesediaannya. Sehat oke. selalu Pak. Sama. Izin live Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.